Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa ada di dalam rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa tetap dilimpahi nikmat sehat walafiat lahir maupun batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam video ini saya Zahrudinia memohon izin kepada teman-teman semua ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang permasalahan seputar problematika yang ada pada perempuan. Nah, ini alasan saya membuat video ini datang dari seringnya ada curhatan dari teman-teman, kemudian curhatan dari beberapa kerabat, beberapa anggota keluarga tentang keluhan mereka di dalam permasalahan perhitungan haid dan juga istihadah. Makanya ini saya berpikir bahwa kayaknya ya banyaklah perempuan yang mengalami problem yang serupa. Di sini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan sebagaimana apa-apa yang pernah saya baca, apa-apa yang pernah saya pelajari dari guru-guru saya dahulu. Nah, di sini saya pakai beberapa referensi ya. Di sini ada ada kitab Bajuri, kemudian nanti ada kitab Riyadul Badi'ah, kemudian juga nanti insya Allah kita pakai juga Uyunul Masailin Nisa. Dan di sini ada kitab yang salah satu isinya itu menceritakan asal muasal dulu kenapa wanita kok bisa kena masa-masa menstruasi. Ini terdapat di dalam kitab Bada'iyuz Zuhur. Nah, jadi singkat ceritanya kan dulu itu wanita pertama yang mengalami haid itu Siti Hawa, ibu kita semua yaitu Siti Hawa. Nah, beliau itu waktu pertama kali diciptakan itu belum mengalami masa haid. Nah, beliau mulai mengalami masa haid itu setelah diturunkan dari surga ke bumi. Gara-gara apa? Gara-gara memakan buah khuldi, ya, memakan buah khuldi atau buah keabadian yang sewaktu beliau tinggal di surga itu termasuk buah yang dilarang. Nah, ini kok kenapa Siti Hawa tiba-tiba dikasih kodrat haid setelah memakan buah khuldi? Nah, ini sebagai hukuman, sebagai bentuk peringatan dari Allah, karena waktu itu kan waktu iblis merayu mereka berdua, merayu Nabi Adam, merayu Siti Hawa untuk supaya memakan buah khuldi, ini yang pertama kali kena rayuan iblis itu ya Siti Hawa. Yang pertama kali kena rayuan iblis. Kalau Nabi Adam sebetulnya nggak langsung percaya. Beliau tetap kepada pendiriannya, memegang apa yang sudah dipesankan oleh Allah. Nah, kalau Siti Hawa, ini pikirannya itu kenapa kau mempercayai iblis itu. Jadi beliau ini berpikir masa iya ada orang yang membawa kabar dusta dengan mengatasnamakan Allah. Nah, jadi pikirannya Siti Hawa tuh itu. Mungkin dong ada seorang hamba membawa kabar atas nama Allah, kemudian kabar itu kok dusta. Pasti ini benar. Padahal ya ada, dan sampai sekarang banyak lah orang-orang yang membawa-bawa sebuah kabar, berita yang isinya dusta, isinya bohong, tapi mengatasnamakan Allah. Banyak orang yang padahal ini cuma memikirkan masalah perutnya, memikirkan masalah ekonominya, memikirkan masalah jabatannya, tapi membawa nama Tuhan, membawa nama Rasul, membawa nama agama sebagai jalan pintas. Banyak sampai sekarang, berarti dulunya mungkin bergurunya sama iblis. Ini makhluk pertama yang berbohong mengatasnamakan Allah ya iblis. Dan korban pertamanya yaitu ya Siti Hawa. Siti Hawa ini korban pertama dari kebohongan iblis. Nah, maka dari itu Siti Hawa ini hukumannya bukan cuma diturunkan dari surga ke bumi, tapi juga yang kedua rantai nasab diputus. Hukuman yang kedua, rantai nasab diputus, makanya seorang anak itu kan jalur nasabnya ke ayah, bukan ke ibu.
Nah, misalkan dalam wali nikah pun demikian. Nggak ada kan perempuan yang bisa jadi wali itu nggak ada. Ibu jadi wali anaknya nggak bisa. Kakak perempuan atau bibi atau bude itu nggak bisa jadi wali. Pasti yang jadi wali itu ya laki-laki. Kalau nggak ayah ya nanti saudara laki-laki. Nah, itu hukuman yang kedua. Nah, hukuman yang ketiga yaitu akhirnya Siti Hawa itu diberi beban menanggung masa-masa haid tiap bulan sampai nurun ke kita selaku anak cucunya. Nah, itu sejarah singkat terjadinya kodrat haid pada perempuan itu. Kemudian di sini singkat saja, di sini saya mau langsung masuk pada faslun fil haidi wan nifas wal istihadah. Jadi ada sebuah pasal di dalam kitab ini yang menjelaskan tentang haid, nifas dan istihadah pada perempuan. Nah, di sini sebetulnya yang suka mengalami haid tiap bulan itu bukan cuma manusia, dari golongan binatang juga banyak. Nah, di sini kan para ulama menjelaskan ada 8 golongan yang tiap bulan ini mengalami siklus haid. Yaitu siapa? Yang pertama, ya kita, wanita dari golongan manusia. Kemudian yang kedua di sini anjing hutan. Anjing hutan yang betina tapi. Yang ketiga, kelinci. Kelinci betina. Keempat, unta betina. Terus anjing betina, kalau tadi anjing hutan nggak tahu kayak gimana ya anjing hutan. Kalau tadi anjing hutan betina, kalau ini anjing non hutan ya, anjing-anjing biasa tapi yang betina. Terus ada lagi kalong, apa? Kelelawar ya, kalau di sini kalong bahasanya. Terus tokek, apa? Temennya cicak tuh tokek. Nah yang terakhir itu kuda betina, semuanya yang betina. Kelelawar betina, terus tadi tokek betina, kuda juga yang betina. Nah, ini binatang-binatang atau golongan-golongan yang tiap bulannya mengalami siklus haid. Cuman kalau binatang itu ya secara kodratnya saja. Jadi enggak masuk perhitungan syariat itu enggak, sebab binatang itu kan tidak mukallaf ya, enggak taklif. Nah, ini hamba-hamba Allah yang mengalami masa haid. Nah, poin pertama yang ingin saya share mengenai masalah haid dan istihadah dan juga nifas ini karena rata-rata teman-teman yang suka curhat itu kan mereka yang memang mengalami permasalahan dalam siklus haidnya. Kan ada yang nggak lancar, ada yang apa keluar dari kebiasaan. Kalau secara global sih gampang. Rumus perhitungan haid itu ya secara global sebagaimana yang sering kita ketahui bahwa maksimal haid itu 15 hari, lebih dari 15 hari berarti itu istihadah. Itu kalau secara globalnya. Tapi, nah nanti sebetulnya di dalam menyikapi istihadah itu tergantung kita masuk ke golongan mana. Mustahadah itu kan ada 7 golongan. Mustahadah di dalam haid itu ada 7 golongan. Nanti ada mubtadi'ah mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, mubtadi'ah ghair mumayyizah dan seterusnya sampai 7 bagian. Kalau nggak salah dulu pernah saya buatkan videonya terus saya upload sekitar 3 apa 2 tahun ke belakang gitu ya. Nah, cuman waktu itu kan singkat secara garis globalnya saja. Insya Allah nanti saya perinci satu-satu apa itu mubtadi'ah mumayyizah, contohnya kayak gimana, terus apa itu nanti mu'tadah, mu'tadah yang mumayyizah atau yang ghair mumayyizah itu kayak gimana perhitungannya. Sebab nanti kan misalkan ada si perempuan haid selama 15 hari kemudian lanjut sampai istihadah. Nah, ini bisa jadi yang 15 hari itu tidak semuanya haid. Nah, tergantung nanti kebiasaannya kayak gimana, terus sifat darahnya seperti apa. Nanti kan ada darah kuat, ada darah lemah. Nah, darah kuat dan lemah itu menentukan perhitungan yang sebenarnya mana yang masuk haid dan mana yang masuk istihadah. Nah, ini
poin yang pertama itu. Kemudian mengenai masalah batas minimal usia haid. Mungkin masih ada beberapa yang belum tahu, ini perempuan itu mengeluarkan darah haid itu minimal berapa tahun? Karena keluar darah haid itu kan beda-beda. Ada yang umur 10 tahun udah keluar, ada yang umur 11 tahun, 12 tahun. Kalau dulu sih biasanya eh, masuk masa-masa jenjang SMP ya, kalau orang-orang zaman dulu. Kalau sekarang ya nggak tahu kebiasaannya apakah sama atau udah beda. Kalau nggak salah sekarang anak-anak SD juga udah banyak. Nah ini si perempuan ini bisa dikatakan haid itu jika keluar darahnya pada umur berapa tahun. Nah, para ulama sepakat bahwa usia minimal haid itu 9 tahun kurang sedikit. 9 tahun kurang sedikit, namun dihitung dengan tahun Komariah atau Hijriah. Jadi tidak bisa memakai patokan tahun Masehi atau Syamsiah. Makanya kita perempuan khususnya itu penting sekali harus tahu ulang tahun kita dilihat dari tahun Komariahnya. Tahun berapa, kemudian bulan apa, apakah Muharram, apakah Safar atau Maulid, tanggal berapa. Nah, itu untuk menentukan ini. Ditakutkan nanti ada darah keluar ketika kita berumur 9 tahun. Nah, 9 tahunnya ini kurang sedikit, sedikit di sini batasnya sampai 16 hari. Ya, batasnya tidak lebih dari 16 hari. Jadi 9 tahun kurang 16 hari. Misalkan kok si perempuan mengeluarkan darah, nah itu sudah bisa dikatakan darah haid. Kalau masih 8 tahun atau misalkan 9 tahun kurang 20 hari, maka itu masih dinamakan darah fasad atau darah istihadah. Nah, itu untuk usia haid. Kemudian nanti yang perlu kita ketahui juga adalah warna dan sifat darah. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa warna dan sifat darah ini menentukan perhitungan mana haid dan mana istihadah. Ya, nanti kan ada darah kuat, kemudian ada juga darah lemah. Nah, untuk warna darah ini jumlahnya ada 5. Yang pertama yaitu hitam. Maksud hitam di sini ya merah kehitam-hitaman. Kemudian yang kedua merah. Yang ketiga ini bisa dikatakan merah muda atau merah menuju kuning, oranye lah ya. Kemudian yang keempat kuning dan yang terakhir itu keruh. Itu untuk warna darah. Jadi nanti kalau warna darahnya merah kehitaman berarti itu lebih kuat daripada yang berwarna merah biasa. Merah biasa itu lebih kuat daripada yang warna merahnya kekuningan. Nah, yang terakhir yang paling lemah itu adalah warna keruh. Itu dilihat dari warna. Kemudian jika dilihat dari sifat, nah sifat darah itu kan ada 2. Nah, dari kedua sifat ini, setiap perempuan itu beda-beda. Kadang ketika haidnya itu dua-duanya ada sifatnya. Kadang salah satunya saja, atau kadang juga tidak kedua-duanya. Nah, sifat darahnya apa? Pertama, terasa panas. Jadi ada yang mengeluarkan darah dengan rasa yang panas, ada juga yang tidak. Kemudian yang kedua mengeluarkan aroma bau itu ya. Nah, sama itu juga beda-beda. Ada nanti perempuan yang mengeluarkan darah haidnya tanpa beraroma apa-apa, ada juga yang disertai dengan aroma bau. Nah, maka nanti wanita yang mengeluarkan darah dengan disertai rasa panas berarti itu lebih kuat daripada yang tidak disertai rasa panas. Pun demikian, wanita yang mengeluarkan darah dengan disertai aroma bau lebih kuat daripada yang mengeluarkan darah tanpa aroma apapun. Ini dilihat dari warna dan sifat darah. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti video selanjutnya akan kita lanjut dengan pembahasan pembagian mustahadah fil haid atau wanita-wanita yang mengalami istihadah di dalam siklus haidnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan mohon dimaafkan, dan bagi teman-teman semua yang mendengarkan tidak usah ragu-ragu untuk meluruskan dan mengingatkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.